ini background-nya ya. Background-nya kemarin sempat viral yang emak-emak tuh marahin kurir gara-gara, dia nolak gitu bayar COD. Ada yang berantem gara-gara pengen buka dulu gitu baru bayar, padahal kan emang nggak boleh sebenarnya ya. Jadi buat yang belum tahu, kalau di COD itu ya pertama kita harus, bayar dulu gitu, baru kita bisa buka barangnya. Nah, ada beberapa orang yang karena mungkin nggak ngerti aja, jadi mereka pengen buka dulu barangnya, pengen lihat-lihat dulu, baru akhirnya bayar gitu. Ada juga yang nggak bayar gitu ya. Nah, ntar kita bahas apalagi kekurangan. Oke, halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang tips duluan online menggunakan fitur COD tanpa rugi atau dengan meminimalisir risiko. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak buat antusias teman-teman. Saya ngebacain komen-komen YouTube itu yang masuk lumayan banyak, banyak yang nanya, banyak yang request video, dan ada juga teman-teman yang udah praktek hasil dari video YouTube yang gratis dan dapat hasil gitu. Wah, itu senang banget. Walaupun sebenarnya pertama kali saya praktek saya dapat hasil senang, tapi lebih senang lagi sebenarnya ketika apa yang saya sharingkan itu bisa bermanfaat dan bisa benar-benar ngebantu teman-teman yang baru mulai sampai akhirnya bisa dapat hasil. Oke, thank you banget supportnya karena salah satu alasan kuat saya kenapa sampai hari ini masih mau sharing itu karena emang pertama permintaan dari teman-teman juga, dan yang kedua ngelihat banyak yang udah berhasil, banyak yang udah bisa praktek, itu senang banget. Walaupun ya ada aja beberapa yang julid ya namanya juga netizen kan. Tapi saya lihat 99% tuh rata-rata komennya positif, terus banyak juga yang saling sharing juga di komen di kolom komentar, dan yang paling saya senang banyak yang udah praktek dan dapat hasil. Oke, semoga apa yang saya sharingkan bisa membantu teman-teman dalam mulai bisnis online-nya. Oke, nah hari ini langsung aja kita akan membahas tentang gimana sih caranya kita bisa jualan online menggunakan COD tanpa rugi. Nah, kenapa saya angkat isu ini? Sebenarnya banyak juga orang-orang di luar sana termasuk saya yang agak bingung gitu di awal. Kita bisa nggak sih pakai fitur COD tapi tetap untung gitu ya. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang mungkin masih pemula, jadi kalau di jualan online itu kan sebenarnya ada dua pilihan transaksi. Yang pertama menggunakan COD atau cash on delivery, yang kedua menggunakan transfer. Ya, sekarang bisa pakai virtual account, bisa pakai bank transfer, atau pembayaran otomatis, ya ada Mitrans, GoPay, Mota, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau zaman dulu tuh istilahnya kita ketemuan sama orang, jadi ibaratnya saya sebagai seller, sebagai penjual, ketemu sama pembeli. Ketemuan, COD-an di mana, terus dia lihat barang kita, ya udah habis itu dia bayar, selesai transaksinya. Nah, zaman sekarang karena udah lumayan canggih, jadi udah banyak fitur-fitur atau aplikasi atau platform yang menyediakan fitur COD, sehingga kita nggak perlu repot lagi untuk kita yang ketemuan sama orang gitu. Kecuali kalau memang transaksi besar ya, kayak beli rumah, beli mobil, itu mungkin beda cerita. Tapi kalau barang-barang yang mungkin termasuk yang murah, ya kita bisa menggunakan pihak ketiga untuk membantu masalah COD ini. Oke, jadi ini ada dua pilihan transaksi, teman-teman bisa menggunakan COD atau menggunakan bank transfer. Oke, nah kita bahas lebih detail lagi. Oke, kenapa perlu COD? Nah, sebelumnya disclaimer dulu, ini nggak buat semua orang, jadi memang kita harus menyesuaikan dengan model bisnis kita masing-masing, dengan produk kita juga. Ada beberapa brand yang memang fokusnya cuma ke transfer aja, ya itu nggak salah gitu ya. Ada juga yang fokusnya transfer plus COD. Jadi ini disesuaikan dengan bisnis modelnya teman-teman masing-masing. Kalau memang lebih cocok menggunakan transfer aja, ya udah transfer aja. Tapi kalau mau menggunakan transfer plus COD, ya udah pakai dua-duanya. Jadi yang mana yang menguntungkan, ya udah coba di testing aja, coba dipakai aja. Nah, saya pribadi juga ada beberapa brand yang saya full pakai transfer aja, nggak terima COD sama sekali. Tapi ada juga yang COD plus transfer gitu. Nah, ini saya mau coba share kelemahan sekaligus kelebihan kalau kita menggunakan COD ini. Oke, jadi harapannya video ini bisa jadi insight buat teman-teman semua. Kira-kira lebih cocok menggunakan full transfer atau transfer plus COD. Oke, kita bahas ya. Nah, pertama kenapa COD? Ternyata 50% masyarakat di Indonesia masih belum memiliki rekening. Nah, ini saya baru dapat sumber dari YouTube ya. Lumayan besar loh. Jadi bayangin kalau Anda bisa sih pakai full transfer, tapi orang-orang yang pengen beli yang nggak punya ATM, mereka harus ke Alfamart sama Indomart, sedangkan ya itu repot banget gitu. Kalau Alfamart terdekat mungkin masih oke, tapi kalau jauh kan makan waktu. Jadi kalau kita nggak menggunakan fitur COD,
yaitu otomatis kita kehilangan potensi 50% masyarakat di Indonesia. Sebenarnya nggak kehilangan banget karena mereka bisa pakai Alfamart, Indomart. Cuma karena zaman sekarang pengennya orang lebih simpel, jadi ya biasanya mereka menggunakan ATM. Nah, ternyata saya juga baru tahu nih, 50% itu lumayan gede ya angkanya, dan mereka ini nggak punya rekening, gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya mereka yang pengen COD itu karena mereka belum punya mobile atau internet banking, dan biasanya ATM itu jauh dari rumah. Jadi mau beli, mau bayar, tapi ya nggak bisa langsung transfer sekarang, makanya mereka pengen fitur COD. Nah, yang pertama ini, yang 50% tadi, itu mereka tuh udah melek internet. Jadi ibaratnya mereka bisa search marketplace, buka IG, buka FB, sering kena iklan Anda gitu ya, tapi mereka nggak ada akses buat beli. Maksudnya kalau beli tuh repot banget gitu, harus ke Indomart atau Alfamart. Karena mereka bisa belanja, bisa buka IG, bisa buka marketplace, tapi mereka nggak punya rekening. Jadi kebayang ya, ini mungkin salah satu alasan mereka kenapa akhirnya mereka mau COD. Oke. Terus yang ketiga, nama toko atau brandnya masih baru. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang masih pemula, mungkin baru banget mulai bis online. Biasanya kan kita Instagramnya followersnya masih sedikit. Baru buka Tokped atau Shopee, biasanya juga ya followersnya masih sedikit, terus belum banyak pembelian gitu. Jadi orang tuh ragu tuh mau beli. Makanya ini salah satu alasan kenapa mereka pengennya COD, karena takut ditipu. Apalagi kan zaman sekarang, walaupun kelihatannya tokonya benar, profil WhatsApp-nya juga benar, IG-nya banyak followersnya, tapi nggak ngejamin kalau itu memang beneran ada gitu tokonya. Ya zaman sekarang canggih ya. Makanya mau nipu pun juga zaman sekarang gampang banget gitu. Makanya banyak orang yang pilih COD ini karena memang nggak percaya gitu, belum percaya sama nama toko atau sama brand yang memang dia pengen beli gitu ya. Terus yang keempat, sebenarnya ada aja tipe pembeli yang ingin memastikan barangnya sampai dulu baru bayar gitu. Ya wajar ya, namanya sekarang banyak penipuan segala macam. Jadi banyak juga yang pengennya sampai dulu deh, kalau udah sampai baru berani buat bayar gitu. Oke, jadi ini beberapa poin kenapa banyak orang di Indonesia yang masih COD-an gitu ya. Beda sama di luar negeri bahkan ya gampang banget gitu, bahkan nggak pakai WA pun juga bisa langsung masuk ke formulir pembayaran secara otomatis langsung dikirim. Nah, tapi memang budaya di Indonesia ini masih agak beda. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin buat teman-teman yang baru mulai jualan bingung gimana sih sebenarnya proses COD dari awal sampai akhirnya barangnya bisa sampai. Jadi simpelnya kalau teman-teman dapat orderan, ada order lewat COD misalnya. Pertama kan ya biasa kan kita packing dulu, packing barangnya, setelah kita packing biasanya kita kirim ke ekspedisi. Bisa kirim ke ekspedisi, bisa juga kurir ambil ke rumah, tapi biasanya kita kirim ke ekspedisinya, karena kalau kurir ambil ke rumah biasanya ada minimal order, gitu ya, itu yang pertama. Jadi kita kirim ke ekspedisi, yang kedua produknya diantar sampai ke lokasi pembeli. Oke, sebenarnya ini sama kayak pengiriman biasa, bedanya nanti pas si pembeli terima produk, yang si konsumen ini bayarnya langsung ke si ekspedisinya. Oke, jadi ibaratnya dia bayar di tempat lah, gampangnya kayak gitu. Nah, terus yang keempat, dana cair ke pembeli biasa sekitar 3-7 hari. Jadi setelah dikirim barang, nyampe ke si pembeli, pembelinya bayar ke si pihak kurirnya. Nah, pas bayar ini, itu biasanya kendalanya itu nggak langsung cair dananya. Jadi di hold dulu, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, baru nanti kita bisa melakukan pencairan setelah 3 hari sampai 1 mingguan. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu kendala juga ya, kalau kita mau menggunakan COD. Jadi, prosedur gampangnya, kalau sebagai pembeli, total yang harus dia bayar berapa? Yang pertama, kurang lebih ini ya, misalnya harga produk sekitar Rp250.000, kemudian ongkos kirim sekitar Rp25.000. Nah, ada tambahan biaya namanya biaya COD. Biasanya sekitar 2-5%. Jadi, tiap platform itu beda-beda, ya kurang lebih seginilah. Jadi, misalnya kalau saya beli barang harga Rp250.000, ongkirnya Rp25.000, plus ada biaya COD atau admin COD sekitar Rp5.000. Jadi, total yang harus saya keluarin itu Rp280. Ya, oke. Jadi, kalau saya tipsnya dari awal, saya selalu mengarahkan orang buat transfer. Pasti, karena kalau transfer enaknya kita cash flow-nya langsung ya, jalan lancar gitu ya. Karena kalau COD kan perlu ada pencairan dana dulu gitu ya. Kalau kita pakai transfer, uangnya langsung dikirim, terus kita langsung kirim barang, udah, jadi mereka tuh nggak bisa cancel, ibaratnya gitu. Dan secara ongkir juga mereka lebih murah, karena mereka cuma bayar 25.000-nya aja, mereka nggak bayar 5.000-nya. Gitu. Jadi
Kalau saya selalu menyarankan si konsumen untuk ya udah kalau bisa bayar transfer aja. Jadi saya bikin beberapa benefit supaya si konsumen ini maunya transfer aja, jangan COD. Nah, cuma memang ada aja orang-orang yang memang yang pengen COD. Sesuai dengan yang tadi saya jelasin ya di slide sebelumnya itu ada aja lah biasanya. Nah, terus apa aja nih kekurangan COD? Kelebihannya ada, memang secara data enak ya. 50% orang itu masih menggunakan COD. Jadi ibaratnya kita bisa nyasar pasar orang-orang yang belum punya rekening kayak tadi. Itu plusnya. Nah, tapi kan sebenarnya ada minusnya juga dan banyak sebenarnya minusnya. Makanya saya lihat di lapangan tuh banyak peperangan yang terjadi. Ya nih, saya sebenarnya omsetnya lumayan banyak, tapi ternyata cash flow-nya nggak lancar gara-gara COD, kebanyakan COD. Bahkan ada yang 80% tuh COD. Jadi memang minusnya lumayan banyak. Nah, ini kita bahas ya satu persatu ya, buat jadi pertimbangan teman-teman semua. Oke, yang pertama, kekurangan COD apa sih? Nah, ini background-nya ya. Background-nya kemarin sempat viral yang emak-emak tuh marahin kurir gara-gara dia nolak gitu bayar COD. Ada yang berantem gara-gara pengen buka dulu gitu baru bayar. Padahal kan emang nggak boleh sebenarnya. Jadi buat yang belum tahu, kalau di COD itu ya pertama kita harus bayar dulu gitu baru kita bisa buka barangnya. Nah, ada beberapa orang yang karena mungkin nggak ngerti aja, jadi mereka pengen buka dulu barangnya, pengen lihat-lihat dulu baru akhirnya bayar gitu. Ada juga yang nggak bayar gitu ya. Nah, ntar kita bahas apalagi kekurangannya. Yang pertama, ya pastinya batal order ya. Ini salah satu resiko terbesarnya, pembeli akan batal order. Nah, kenapa? Alasan pertama karena pembeli tidak ada di rumah. Makanya penting banget teman-teman di awal kalau mau pakai COD itu konfirmasi dulu soal waktu. Jadi ya via WA atau via telepon atau apapun ya, kita tanya ke mereka kira-kira ibu di rumah jam berapa perkiraan atau ada siapa yang di rumah yang menerima. Jadi biar nanti si kurirnya nganterin itu pas gitu, ada orang di rumah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada aja nih biasanya orang-orang atau pembeli yang ngerasa produknya nggak pesan. Ya bisa karena lupa, bisa karena nggak konfirmasi, dan yang ketiga bisa karena salah paham dengan penjual. Jadi mungkin entah gimana ceritanya, entah salah chat kah atau apa, nggak konfirmasi atau lupa gitu ya. Ya intinya ada aja yang ngerasa nggak pesan produk tersebut. Gitu. Yang penting salahnya jangan sampai di kita. Oke. Yang ketiga, alamat palsu. Tidak sesuai dengan yang dikirim sama pembeli alamatnya. Jadi ini ada beberapa kejadian juga yang alamatnya udah sesuai, ada padahal di Google gitu ya, tapi pas dicari ternyata nggak ada gitu. Jadi emang aneh-aneh. Jadi teman-teman kalau memang pengen mengaktifkan fitur COD harus siap dengan beberapa kekurangan yang dialami oleh banyak orang juga. Oke. Yang keempat, nah ini biasanya rugi cash flow. Jadi mungkin yang nomor 1 sampai nomor 3 nggak apa-apa gitu ya, karena bisa dibalikin, produknya masih aman. Tapi karena efek dari nomor 1 sampai nomor 3 ini, efek dari mereka batal order, akhirnya kita jadi rugi cash flow. Jadi kita harus bayar ongkirnya itu 2 kali. Pertama, nah tadi kan teman-teman ingat ya, kita harus bayar ongkir ke pembeli. Ya di mana mungkin ini si pembelinya nih yang yang nalangin harusnya pas di sana. Oke, jadi si pembeli bayar barangnya plus bayar ongkirnya, plus bayar adminnya. Harusnya kan begitu. Tapi karena dia cancel, pertama pasti kita yang nanggung. Oke, ongkirnya kita yang nanggung ke pembeli. Nah, setelah itu ada yang kedua nih. Kita harus kirim balik barangnya ke rumah kita. Jadi kita antar ke mereka cancel, otomatis kan ada ongkir lagi dari mereka kirim ke kita. Jadi ongkirnya aja itu udah 20 udah 2 kali lipat. Misalnya tadi 25 ya, 25 dikali 2 sama dengan 50 ribuan. Oke, karena kita nggak jadi COD, jadi biaya COD-nya nggak saya hitung. Jadi total kita rugi 50.000 plus batal order. Jadi kekurangan COD itu sebenarnya ini yang paling fatal ya. Pertama, yang jelas kita rugi ongkir, jadi ongkirnya 2 kali lipat. Ya bayangin kalau misalnya teman-teman kirimnya ke kota-kota yang di luar Pulau Jawa gitu ya, yang jauh, itu bisa 50.000 misalnya. Berarti kan pulang pergi 100.000. Udah gitu yang kedua, dia batal order, kita nggak ada omset masuk sama sekali. Jadi udahlah nggak ada omset masuk, kita harus nanggung ongkir 2 kali. Nah, ini yang perlu kita perhatiin kalau kita menggunakan fitur dari COD. Oke, jadi ini beberapa poin yang perlu teman-teman pahami juga ya. Nah, makanya sebelum COD ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan dulu. Oke, yang pertama, pastiin konfirmasi ulang ke pembeli. Jadi pastiin alamatnya sama produknya itu sesuai dengan pesanan. Bu, ini alamatnya, Bu, konfirmasi ya, ini alamatnya ke sini, kecamatan segini, kode posnya ini ya. Terus yang kedua, ini pesanannya produknya 2, jenis ini, model ini, warna ini ya. Terus yang ketiga, ini nomor teleponnya benar ini. Dan yang keempat, Ibu di rumah kira-kira waktunya benar ya, jam sekian sampai jam sekian. Karena nanti akan ada kurir yang mengantar ke rumah langsung.
itu dikonfirmasi berulang-ulang kali ke mereka. Karena kalau enggak, ya tadi kita harus siap nanggung ongkirnya 2 kali lipat. Nggak jadi beli plus nanggung ongkirnya 2 kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua, foto produk yang akan dikirim sebelum packing. Karena sebenarnya kita kalau jadi pembeli juga kan kita sebenarnya pengennya terima dulu barangnya, bahkan lihat dulu produknya. Kalau udah kita lihat baru kita bayar. Pengennya kan gitu ya secara psikologi. Tapi ya ketentuannya kan nggak gitu. Makanya di awal kita lari ke sudut pandang mereka, gimana caranya biar mereka juga yakin. Makanya kalau saya pribadi, saya foto dulu. Bu, Pak, ini ya produk yang akan dikirim nanti sama kurirnya. Jadi isinya ada apa-apa, kadang saya videoin. Jadi biar jelas, lengkap, karena si kurir itu kan juga nggak buka paket sama sekali kan. Kurir terima paketnya dalam keadaan yang udah di packing, terus tinggal dikasih ke si pembeli. Gitu. Jadi sebelum teman-teman kirim, pastiin kirim dulu fotonya, kirim dulu videonya sesuai dengan yang pengen dikirim barangnya. Oke. Yang ketiga, konfirmasi kapan pembeli ada di tempat. Nah, nanti kurir akan menyesuaikan. Nah, ini udah saya bahas tadi di poin pertama ya. Oke. Terus yang keempat, apabila pengiriman gagal, segera hubungi pembeli. Konfirmasi ke kurir untuk melakukan pengiriman ulang. Oke. Nah, ini jadi beberapa gambaran kalau teman-teman menggunakan fitur COD. Jadi, balik lagi, jangan ngikutin saya, teman-teman perlu menyesuaikan dengan model bisnis masing-masing. Kira-kira saya lebih cocok menggunakan COD atau bank transfer. Sebenarnya ada tips biar teman-teman bisa fokus ke bank transfer aja. Yang pertama kita bisa mainkan copywriting, yang kedua di landing page kita bisa arahkan mereka semuanya untuk ke bank transfer, ke marketplace, dan lain sebagainya. Jadi banyak cara untuk mengarahkan mereka masuk ke bank transfer. Harga dimurahin, kalau COD dimahalin misalnya gitu. Nah, cuma memang ada aja pasar-pasar atau orang-orang yang pengennya COD, dan memang secara data 50% orang tuh belum punya ATM gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka pasti menggunakan fitur yang namanya COD. Oke, nah ini ada beberapa yang nanya di YouTube, di komen, Mas kira-kira ada rekomendasi fitur COD yang oke nggak gitu ya. Jujur saya pakai beberapa dari awal, saya nyoba beberapa fitur, ada yang dari marketplace, ada yang dari luar marketplace, saya coba beberapa. Ya intinya sampai dapetin yang oke dan lumayan murah lah. Oke, jadi saya lagi coba komsip.id. Nah, ini lumayan lengkap sih. Saya coba lihat dari sisi dashboard-nya juga ketahuan saldonya berapa, saldo pendingnya berapa, dan dia ada cashback-nya juga. Nah, jadi sebenarnya kendala yang paling banyak dialami sama banyak orang yang COD itu masalah pencairan salah satunya. Dulu saya pernah nyobain, kalau saya mau cairin uang, itu 7 hari setelahnya. Jadi kalau saya iklan sekarang, closing nih hari ini juga, harusnya kan kalau pakai bank transfer, hari ini uangnya masuk. Ya, jadi bisa kita puter, bisa kita pakai buat iklan lagi, bisa kita pakai buat influencer dan lain sebagainya. Nah, tapi karena dulu fitur COD-nya saya pakai dulu dari luar, bawaan dari marketplace, itu 7 hari. Jadi uang modal saya udah keluar buat iklan, modal produk saya juga udah keluar ya buat HPP, tapi uangnya baru cair setelah 7 hari kemudian. Bayangin kalau 7 hari itu omsetnya bisa pulang sampai ratusan juta, itu kan lumayan banget ya. Berarti cairnya baru bisa seminggu ke depan. Nah, di sini kemarin saya coba, ini kita bisa narik dananya setiap hari. Jadi misal nih, saya kirim barang jam 4, saya bisa jam 4 sampai jam 5 untuk yang pengiriman keluar dikirim. Setelah dikirim, terus misalnya nyampainya besok, nah pas besok sampai ke pembeli, kan si pembeli bayar nih ke si kurir. Nah, pas pembeli bayar ke kurir, itu hari itu juga langsung nyampe, langsung cair ke kita. Jadi ibaratnya setelah pembeli ngasih uangnya ke kurir, itu hari itu juga langsung dananya cair ke kita. Gampangnya kita bisa cair dana setiap hari lah kalau emang ada pengiriman. Jadi begitu nyampe, dananya langsung cair ke kita. Nah itu enak banget. Jadi uang hasil dari omset penjualan saya itu bisa saya puterin lagi buat modal iklan atau buat modal yang lainnya. Terus yang kedua, dulu saya pernah kepikiran untuk bikin ya ekspedisi ya, franchise, entah Tiki, entah JNE, atau Tiki Indo, dan lain sebagainya. Kan sekarang lumayan banyak. Karena kalau kita jualan online, kita bisa dapatnya jadi double gitu ya. Pertama kita dapat dari sisi omsetnya, yang kedua kita dapat dari sisi margin ongkirnya. Nah, dulu tante saya pernah bikin itu pakai, kalau nggak salah, Tiki Indo, udah lumayan lama. Nah, jadi kalau kita pakai itu, setiap kita kirim barang, atau setiap ada orang yang kirim barang ke kita dapat persentase sekitar sekian persen ya kalau nggak salah. Pokoknya dapat persentase lah. Jadi misalnya ongkir 20.000, kita dapat persentase dari 20.000 ini untuk masuk ke kita. Gitu. Nah, di sini enaknya kenapa saya rekomen, karena lebih hemat. Jadi dapat 25% cashback tanpa harus beli franchise-nya. Jadi bayangin ya, kalau di luaran sana kita harus ngambil franchise biar dapat yang murah, atau mungkin harus banyak ya, harus benar-benar banyak biar dapat yang
murah cashback. Kalau di sini ya udah kita kirim barang itu dapat langsung persentase 25%. Jadi misalnya ongkir 50.000 nih. Ya udah berarti teman-teman dapat 25% dari 50.000. Itu kan berarti lumayan ya. Jadi kita bisa dapat uang tambahan atau income tambahan dari pengiriman ongkir dari konsumen ke kita. Oke. Terus yang ketiga biasanya soal biaya COD. Nah, biaya COD ini macam-macam ya, ada yang 2% sampai 5%. Ada juga beberapa yang sampai 5%. Nah, kalau di sini sekitar 2,8%. Jadi flat ya, sekitar 2,8%. Nah, terus kendala berikutnya kalau si konsumen batal. Tadi ya, saya tadi udah sempat liatin di PPT, bentar ya, saya back dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau si konsumennya gagal gitu ya, batal order, ya ini kita harus siap-siap nanggung ongkir 25.000 plus bayar 25.000 lagi untuk balikin ke kita. Nah, ini kalau 25.000, kalau 50.000 kita kirim ke Kalimantan misalnya, ya udah kita berarti dibayarnya double, 50.000 plus 50.000, 100.000, jadi kita harus nanggung. Nah, ini kan sebenarnya PR banget ya. Itu kalau satu orang yang cancel. Nah, kalau kita misalnya sebulan ada 10 orang, ada 20 orang yang cancel gara-gara COD ini, kan efeknya juga ngaruh banget kan pasti ke keuangan kita. Nah, enaknya di sini kita gratis biaya retur. Jadi kalau misalnya ada konsumen saya yang cancel, nggak jadi beli, itu kita nggak perlu nanggung biaya ongkirnya gitu. Nah, cuma di sini ada syarat dan ketentuan berlaku. Ini sementara sampai video ini dibuat, itu hanya di Jawa dan Bali. Ya, di mana memang ini kan yang paling besar ya sebenarnya ya, potensi paling banyak kan penduduk di Jawa sama di Bali. Nah, tapi sebentar lagi dia akan integrasi sama ID Express dan Si Cepat. Nah, ini katanya kalau udah integrasi sama Si Cepat, ini otomatis ongkirnya, biaya returnya bisa gratis sampai seluruh Indonesia. Menarik ya, lumayan banget. Karena kalau tadi ya, satu produk aja 50.000 untuk biaya returnnya misalnya ya, kalau kita ke kota yang lumayan jauh, berarti kalau misalnya ada 10 produk udah 500.000 tuh, kita ruginya tuh. Itu kalau kita pakai COD. Jadi kendala-kendala yang ada di COD tadi kita bisa atasi dengan pakai ini salah satunya. Kayak yang berikutnya, kalau saya mau ngirim barang, biasanya saya harus kumpulin barang dulu, baru saya kirim tiap sore misalnya ke ekspedisi terdekat gitu. Nah, ada juga sih beberapa yang memang bisa dijemput di rumah. Nah, cuma biasanya yang dijemput ini ada butuh minimal ordernya. Jadi misalnya harus minimal ngambil 10 ya, baru bisa dijemput. Ada beberapa yang kayak gitu. Jadi memang apalagi buat emak-emak nih yang pengen jualan online atau misalnya buat teman-teman yang masih kerja, itu kan biasanya capek ya, udah pulang kerja harus packing lagi dari awal. Nah, pakai fitur ini enaknya kita bisa gratis jemput paket. Jadi tinggal nunggu aja di rumah, dan satu pun juga bisa. Jadi kayak misalnya teman-teman hari ini orderannya cuma satu gitu ya karena lagi sepi, ya udah bisa juga gitu. Kita tinggal panggil si kurirnya, tungguin di rumah, dia yang antar gitu. Oke. Terus ya ini alurnya mah normal ya. Jadi pertama masuk dari customer, terus kita nyiapin orderan, kita nginput data di komsip.id ini, terus nanti akan ada ekspedisi yang jemput ke lokasi kita. Terus nanti mereka nganter, langsung COD ke tempatnya, barang diterima sama customer, terus uang diterima, setelah uang diterima, yang tadi saya bilang ya langsung bisa dicairkan di hari itu juga. Jadi benar-benar kita nggak perlu nunggu sampai seminggu atau 3 hari, hari itu juga bisa langsung dicariin, itu enak banget. Oke. Ada fitur tambahan, ini ada produk terlaris, ada customer loyal, ada top admin order. Jadi ini kayak CRM-nya ya. Kita bisa ngelihat detail. Kita misalnya punya banyak produk di sini, kita bisa lihat kira-kira produk apa yang paling laku gitu. Terus kita juga bisa tahu kira-kira customer mana yang paling loyal. Jadi misalnya kalau produk teman-teman repeat order, kita bisa pakai fitur ini untuk mendata siapa aja orang-orang yang sering beli gitu. Dan kita juga bisa tahu kira-kira admin siapa yang paling banyak penjualannya. Jadi enaknya tuh kalau saya pakai platform umum ya, saya dulu pernah pakai beberapa, itu rata-rata kita nggak ada kayak perekapan data selengkap ini. Jadi ya saya catat sendiri, kira-kira produk yang paling laris di brand saya itu apa, saya catat, terus admin yang paling oke siapa, terus konsumen yang paling loyal itu siapa. Nah, itu saya catat semuanya masing-masing sendirian. Jadi terpisah lah ibaratnya. Kalau di sini jadi satu sepaket, kita punya satu dashboard, langsung kebaca semua tuh, produk laris, customer loyal, omsetnya berapa, top admin order siapa aja itu semuanya ketahuan. Oke, jadi kurang lebih gambarannya kayak gini. Ini dashboard contoh, jadi teman-teman bisa tahu kira-kira saldonya sekarang berapa, saldo pending berapa, cashback-nya berapa, intinya ada dashboard lengkap lah. Biasanya sih buat bikin kayak gini emang nggak murah ya, nggak murah dan nggak mudah gitu, karena ada beberapa yang nyediain dashboard tapi nggak mudah dibaca. Nah, menurut saya dari pengalaman ini salah satu yang lumayan lengkap dan emang mudah dibaca gitu. Jadi kita tahu saldonya berapa, penghasilan bersih, kotor, dari COD atau transfer bank semuanya ketahuan juga.
Terus di awal kita bisa isi dulu nih di sini profilnya, kita isi profil kita, terus kita isi rekening kita juga di sini, terus kita isi alamat pick up-nya juga di sini. Nanti kalau misalnya udah diisi alamatnya, kita tinggal masuk ke bagian orderku. Nah, ini kita tambahin ordernya, jadi produk kita apa dimasukin ke sini semua. Terus kalau udah dimasukin, kita tinggal minta pick up sama si ininya nih, sama si drivernya nanti ya. Kita tinggal pilih alamatnya mau yang di mana, tanggalnya kapan, waktunya kapan, mobil atau motor, pilih orderan. Nanti dia langsung pick up. Oh, ini klik ini ya, ajukan pick up, dia langsung pick up ke alamat yang kita klik di sini. Udah beres, nanti kita bisa ngelihat semuanya trackingnya di sini. Jadi lengkap ya, bahkan kalau kita udah beres transaksinya, si pembeli udah bayar, nanti uangnya langsung ditransfer ke rekening kita. Makanya di sini teman-teman disuruh untuk isi rekeningnya gitu untuk transfer. Sip, itu ya teman-teman ya. Jadi buat saya lumayan menarik ya, teman-teman coba aja buka langsung di konsep.id. Ntar saya coba taruh linknya di deskripsi ya. Oke, intinya soal COD atau non COD itu balik lagi ke keputusan teman-teman semua. Kalau memang dirasa bisa nih saya pakai bank transfer, ya udah bank transfer aja. Tapi memang agak dilema ya, karena kita pengennya bank transfer biar semuanya lancar, tapi di satu sisi juga ternyata ada COD, ada orang-orang yang pembeli-pembeli yang 50% nggak punya rekening dan mereka pengen COD. Nah, ya buat saya ini kebantu sih, karena masalah paling besar tuh memang kalau COD, uangnya itu yang harus kita tanggung untuk ongkir balik ke kita. Jadi kalau Jakarta Bali ongkir 25.000, bolak-balik kan berarti saya harus nanggung ongkir 50.000 misalnya. Nah, itu beratnya di situ. Nah, ada ini enaknya ya udah kita nggak perlu nanggung ongkir buat balikin gitu, itu enaknya. Apalagi ntar udah ada integrasi sama si Cepat, jadi enak banget. Andai pun mereka batal atau mereka cancel, kita nggak rugi gitu, karena returnnya kita nggak nanggung apa-apa. Itu enak banget. Jadi benar-benar meminimalisir resiko yang ada. Sip, itu aja teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video ini atau baru mulai bisnis online. Tetap semangat, hadapin semua tantangannya, walaupun mungkin yang pertama kali bisnis kayaknya ngerasa kayak repot banget, banyak tantangannya, ads-nya juga kadang masih bermasalah gitu ya. Nggak masalah, karena semua orang yang pertama kali mulai juga ngalamin kendala yang sama. Jadi tetap semangat, saya doakan semoga lancar prosesnya, berkah, dan bisa segera mendapatkan 50 juta pertama dari jualan online teman-teman masing-masing. Itu aja, semangat semuanya. Kalau ada kendala, kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, teman-teman boleh saling sharing, boleh komen juga di kolom komentar YouTube. Insya Allah saya akan bantu balesin satu persatu. Sip, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Buat yang nonton sampai habis, jangan lupa komen 100% ya, biar saya tahu siapa aja yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.